Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang acuan mutlak yang terdapat pada aplikasi Microsoft Excel. Jadi acuan mutlak ini adalah sebuah acuan pada rumus yang tidak berubah meskipun sel tempat rumus yang digunakan berubah. Acuan sel mutlak dalam rumus misalnya adalah tanda dolar 1 selalu mengacu pada sel tertentu. Jika posisi sel yang mengandung rumus berubah, sel yang menjadi acuan akan tetap sama. Jika posisi sel yang mengandung rumus berpindah ke baris berikutnya, acuan mutlak tidak akan disesuaikan. Secara default, rumus yang baru ini akan menggunakan acuan yang relatif, dan kita harus mengubahnya sendiri menjadi acuan yang mutlak. Sebagai contoh, kita sudah mempunyai data seperti ini, kemudian ini menggunakan acuan relatif. Kita copy ke bagian bawah. Hasilnya ini adalah merupakan isi daripada data-data pada sel yang menjadi acuan pada masing-masing siswa ini. Nah, ketika ini digunakan atau menggunakan rumus acuan yang mutlak, jadi di sini kita tuliskan perbedaannya. Pada sel E4 ini rumusnya kan sama dengan C4 ditambah D4. Sel C4 ditambah sel D4. Nah, sel yang pertama C4 sebelum kolom dan sebelum barisnya itu dikasih tanda dolar. Kita klik sini. Ini kasih tanda dolar, kemudian sebelum baris juga dikasih tanda dolar. Sama untuk acuan yang kedua juga, sebelum kolom dan sebelum baris dikasih tanda dolar. Maka ketika enter ini hasilnya adalah 75. Kita cek di sini. 75 adalah penjumlahan daripada sel C4 dan D4. C4-nya adalah 65 dan D4-nya adalah 10. Sehingga hasilnya adalah 75. Kita rubah misal yang 10 ini menjadi angka 100. Ya, maka hasilnya adalah 165. Karena di sini masih menggunakan acuan, tetapi di sini mengacunya pada sel yang ini. Kita perhatikan, kita copy di sini, yang bagian bawah ini, kita tarik ke bawah. Ya, perhatikan teman-teman, ini hasilnya tidak berubah, walaupun masing-masing sel ini yang diperoleh tiap-tiap siswa ini nilainya berbeda, tapi jumlahnya adalah sama. Kenapa? Karena di sini menggunakan acuan mutlak. Jadi yang menjadi acuan adalah bukan ini, bukan nilai-nilai yang diperoleh dari siswa yang lain, tetapi nilai-nilai yang diperoleh dari siswa yang menjadi acuan, yaitu Agni Rifatul. Gitu. Jadi nilainya adalah sama dengan nilai yang diperoleh Agni Rifatul. Kita cek di sini. Ini Akira Bella. Di sini perolehannya adalah 75, kemudian informatika 10. Ini harusnya 85. Kita rubah angka 75 menjadi 100. Harusnya 175. Ini tidak berubah. Kenapa? Karena di sini acuannya adalah nilai atau data yang mutlak yang diperoleh oleh Agni Rifatul. Berapapun nilai yang diperoleh oleh Agni Rifatul, maka ini akan menyesuaikan ke jumlah siswa yang lainnya. Kita lihat di sini, ini 165, kita rubah angka 65 ini menjadi 100. Ya, kita perhatikan hasilnya berubah semua menjadi 200 semua, sesuai dengan nilai yang diperoleh oleh Agni sebagai angka yang menjadi acuan mutlaknya. Nah, demikian teman-teman untuk pembahasan kita tentang nilai acuan mutlak ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.